Wa yubna lan den bangun apa janibahu. Apa janibahu arah lorone kuburan. Wa yudau lan den silihake sapa lan den selehake sapa almayitu mayit bainahuma ing dalem antarane janibahu. Wa yusqafu lan den ganjel sapa alaihi mayit bilabanin kelawan boto wa nahwi lan sepadane laban. Wa yudau lan den selehake sapa almayitu mayit inda muakhiril kubri ing dalem pungkasane bagiane burine kuburan. Wa fi batin usahilan iku ing dalem sebagiane tulisan fi ba'da mustaqbilal kiblat ing dalem sawise dawa mustaqbilal kiblat ziyadatun utawi tambahan. Wa ya utawi ziyadah iku wayasilu lan dawuh wayasilu. Wayasilu lan ucul mingkibali rosi saking arah sirai mayit aisalah. Aisilan tegese kelawan nguculi birifkin kelawan alus. La bi'anfin ora kelawan keras. Wayakulu lan ngucap sapa alladzi wong yalhaduhu kang manjingake luang landak sapa man ing mayit bismillahi wa ala millati rasulillah. Ing dawuh bismillahi wa ala millati rasulillah. Bismillahi kelawan nyebut asmane Gusti Allah wa ala millati rasulillah lan ing ngatasé agamane Rasulullah. Ya. Jadi setelah itu cara menguburkannya si mayit. Dalam menguburkan mayit itu hukumnya wajib ya. Ketika mayitnya itu seorang muslim tetap wajib dikuburkan. Kalau tidak dikuburkan itu nanti semuanya berdosa. Orang daerah setempat kalau tidak ada yang menguburkan ya berdosa semua. Tapi nanti ketika semisal banyak kayak kendala-kendala, semisal orang yang meninggal di laut nggak ada tempat untuk menguburkan kan. Nah itu nanti boleh pakai dengan cara menghanyutkan atau ditenggelamkan di air, itu bisa nanti ketika. Tapi kalau dalam keadaan biasa, dia seorang muslim, ya nanti harus dikuburkan sebagaimana mestinya. Nah, dalam menguburkan si mayit itu nanti dibuatkan kuburannya itu berbentuk lahdi, luang lahat itu, liang lahat. Liang lahat itu ya kayak semisal tanah itu dikedok gitu ya kan 2 meteran itu. Nah, terus nanti sebelah samping yang mengarah ke kiblat itu dikasih lubang pinggirnya, itu namanya luang lahat. Nah, dibuatkan luang lahat, terus bagian sampingnya itu nanti dilubangi agar nanti si mayit itu bisa menghadap ke kiblat. Itu luang landa atau liang lahat itu bahasanya. Nah, wajib bagi si mayit, maksudnya orang yang masih hidup itu menguburkan si mayit dalam liang lahat, liang yang mana lubang kuburan, terus dilubangi bagian sampingnya itu. Nah, terus dihadapkan ke kiblat, itu wajib ya. Nah, sedangkan lahdu di sini dengan membaca fathah dan domah, bisa lahdu bisa luhdu. Wa dhamuha wa sukunil ha'i. Nah, liang lahat itu adalah liang yang dikedok atau dilubangi kuburannya itu, dan bagian lambungnya kuburan atau sampingnya kuburan yang menghadap kiblat itu dilubangi dengan kira-kira lubang yang mana nanti bisa memuat pada tubuh si mayitnya dan juga bisa menutupi si mayit. Kayak kalau kita ingin lihat orang di kuburan ya tinggal lihat orang-orang yang menguburkan pada umumnya itu. Nanti dilihat ketika tanahnya itu tanah yang keras, itu yang baik itu liangnya itu adalah liang lahat.
Dan menguburkan si mayit di dalam liang lahat, liang yang pinggirnya itu dilubangi, itu adalah yang paling utama dibanding dengan memakai liang asyik atau sigar tengah. Kalau bahasa Jawanya itu liang cempuri. Nah, kalau liang lahat itu yang lubangnya bagian samping itu yang dikedok atau dilubangi. Tapi kalau liang cempuri itu adalah bagian tengah ketika sudah jadi kotak gitu kan. Nah itu nanti bagian tengahnya itu dikedok, jadi nanti mayatnya itu dimasukkan dengan menghadap arah kiblat miring gitu. Nah itu liang lahat itu lebih utama dibanding liang yang satunya itu, liang asyik atau liang cempuri. Nah kalau liang cempuri itu adalah liang atau kuburan yang dikedok bagian tengahnya. Ketika sudah jadi kotak itu, kalau liang cempuri itu bagian tengahnya itu nanti dikedok lagi sampai muat mayat untuk dikaburkan di dalamnya. Jadi kalau yang baik itu ketika tanahnya itu keras itu dibuatkan liang lahat. Tapi kalau tanahnya agak gembur, kan semisal dikedok bagian samping kan rawan runtuh kan kalau tanahnya gembur. Makanya yang paling baik itu liang cempuri itu dibuat lubangnya untuk menaruh si mayat itu di bagian tengah. Ketika tanahnya itu gembur, agak gembur. Wa yubna al mayit ila akhirih. Ya, jadi kalau tanahnya itu keras yang paling baik itu adalah liang lahat. Lalu si mayit itu diletakkan di bagian pinggirnya kuburan yang berlubang itu. Dan dalam sebagian tulisan kitab matanya Fathul Qarib ditambahkan lagi ungkapan dalam setelah mayat itu diletakkan, maka bagian kepalanya ketika setelah menguburkan diletakkan, nanti bagian kepalanya, ikatan bagian kepalanya itu dilepas dengan halus, pelan-pelan, tidak dengan keras digeret langsung udar kabeh atau lepas semua, itu enggak boleh. Jadi dilepas dengan pelan-pelan tali bagi si mayit itu, bagian atasnya pocongnya itu, itu dilepas pelan-pelan. Nah, ketika melepas, orang yang berada di dalam kuburannya itu, orang yang melepas itu berdoa bismillahi wa ala milatillah wa ala milati rasulillah, dengan menyebut nama Allah dan juga dengan berpegangan pada agama Rasulullah. Jadi ketika melepasnya, sebenarnya dalam menguburkan, kalau paling simpel saja ya, nggak ada variasi apapun, itu ketika sudah disolati, sudah beres, dibuatkan kuburan liang lahat atau liang cempuri tadi, pilih salah satu boleh saja, tapi yang paling utama adalah liang lahat. Ketika sudah diletakkan langsung dikubur, itu sebenarnya ritual agama atau tuntutan agamanya itu sudah cukup. Nah, untuk melepas itu kalau dilepas ataupun enggak sebenarnya sudah sah-sah saja. Tapi kan kalau orang Jawa atau orang-orang pada umumnya kan nanti kalau enggak dilepas jadi pocongan, semisal kan gitu. Minta dilepas, ya itu kan ya sudah beda lagi. Tapi ketika tuntutan agamanya itu ya sudah cukup sebenarnya. Kalaupun tidak lepas sebenarnya yang enggak berdosa. Tapi alangkah baiknya disunahkan harus dilepas ikatannya. Kalau untuk status wajib atau enggaknya sebenarnya enggak wajib. Tapi kalau baiknya gimana, dilepas apa enggak, ya tetap dilepas yang paling baik. Apalagi kalau banyak beredar kan rumor-rumor entah itu fiksi kan gitu. Kalau enggak dilepas jadi pocongan, lah itu nanti ya kita tinggal mau percaya orang-orang apa enggak. Tapi kalau tentang untuk tuntutan syariat itu sudah cukup sebenarnya, diletakkan saja langsung dikuburkan itu sudah selesai. Tapi untuk si mayit itu alangkah baiknya dirawat dengan sebaik-baiknya. Kalaupun ada kesunahan ya dilakukan. Jadi setelah kita letakkan di